Sudah, Dokter. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi ini kita membahas tentang penyakit infeksi tenggorok ya, bukan tenggorokan ya. Baik, kalau kita eh, mengingat tentang anatomi dari tenggorok itu merupakan bagian dari faring ya. Apakah itu faring? Jadi organ yang dimulai dari belakang hidung namanya nasofaring atau epifaring, kemudian yang dilihat kelihatan di mulut itu namanya orofaring, dan yang di bawah hipofaring atau laryngofaring, gitu ya. Jadi ini gambarannya seperti ini. Sebetulnya penyakitnya agak banyak yang harus diketahui, tetapi sebetulnya kalau kita mengingat tentang infeksi, jadi kalau yang akut itu ya, terutama yang akut, maka tanda-tanda akut itu ada kalor, rubor, dolor, tumor atau udem, dan fungsi elesa. Kalor artinya demam, rubor artinya hiperemi, dolor artinya nyeri, fungsi elesa artinya fungsinya menurun, dan tumor atau udem, seperti itu ya. Baik, ini ada tonsilitis, adenoitis, faringitis, tonsilofaringitis, laringitis, dan gitu ya. Dan kita sisipkan tonsilektomi. Jadi definisinya adalah infeksi akut jaringan tonsil ya. Kalau yang tonsil penyebabnya yang terbanyak adalah virus, karena itu tidak perlu antibiotik kalau memang tidak diperlukan. Kemudian tersering pada anak-anak, tapi bisa juga pada dewasa. Nah, kalau tanda-tanda tanda-tandanya ya itu jaringan, ini kan gini, kita melihat ini tonsil merupakan jaringan limfoid ya. Jadi jaringan limfoid di saluran pernafasan atas itu adalah namanya ring over the ear. Jadi itu ada tonsil di yang pertama adenoid ya, yang kemudian tonsil di sekitar tuba esophagus, kemudian tonsila palatina yang kelihatan di orofaring, kemudian tonsila lingualis, dan lateral band. Dan itu mengalami, kalau yang akut adalah mengalami udin, hiperemi. Nah, kalau detritus biasanya ada karena sebab bakteri, jadi ada bintik-bintik putih, gumpalan gitu seperti nasi ya, kelihatan seperti nasi, tapi bukan nasi itu ya. Nah, tapi jaringan tonsil yang rusak, bakteri dan jaringan dan sel darah putih itu. Oke, kemudian ini akut tonsilitis ya, kalau nggak bersih ini bukan karena virus tapi karena bakteri. Terlihat tonsil kanan kiri membesar dan gambaran putih-putih itu detritus, kemudian uvulanya membesar. Ya, seperti ini tonsilitis lacunaris. Apa yang dikeluhkan? Ya, tentunya tenggorok terasa sakit, rasa kering, nyeri menelan menjalar ke telinga, gitu. Ini seringkali terjadi ya. Nyeri menjalar ke telinga, pasien mengeluh dengan nyeri telinga tapi bukan nyeri telan. Kemudian ada panas tinggi, bisa sampai kejang, ada mual muntah gitu ya. Pada waktu anamnesis atau pemeriksaan ada plummy voice, jadi seperti apa namanya, menelan makanan panas itu, kemudian bau, kemudian ada petialismus,
Itu kemudian tonsilnya udim, hiperemi, detritus, itu detritus pada bakteri. Kemudian ismus menyempit, palatum mole, arcus, anterior dan posterior udim dan hiperemi. Nah, kadang-kadang disertai juga kelenjar limfe yang membesar dan nyeri ditekan. Nah, ini diagnosisnya yang kalau ada detritus tadi, diagnosisnya adalah difteri, tonsilitis difteri, di mana ada putih-putih juga yang tampak seperti tadi, seperti detritus, tapi bukan detritus. Tapi kalau ini biasanya rata, meluas, kemudian kalau disentuh apa dikorek gitu mudah berdarah. Terus kemudian ada pembesaran kelenjar limfa juga seperti, tapi ini lebih besar, namanya bullneck ya. Eh, Bisa menyebabkan komplikasi jadi peritonitis, kemudian abses peritonsil dan abses parafaring. Kalau yang sistemik, glomerulonefritis akut, penyakit jantung rematik, ini yang tersering juga endokarditis. Penatrasannya sebetulnya istirahat. Makanan lunak tidak wajib ya. Kalau merasa sakit itu minum hangat, minum dingin itu nggak masalah. Jadi tidak harus hangat, tapi dingin boleh. Kemudian analgesik antipiretik. Ya. Yang kalau memang itu karena virus. Kalau virus itu nggak ada detritusnya, jadi polos mulus itu hiperemi semua. Gitu. Kalau jika ada detritus, boleh diberikan phenoxymethyl Cuman agak sulit ya. Turunannya adalah amoxicillin, kecuali kalau alergi amoxicillin diberikan golongan makrolet seperti erythromycin. Komplikasinya yaitu abses peritonsil, abses parafaring, dan menyebar ke organ-organ yang lain. Tentunya ini pencegahannya, jadi kalau lewat airborne disease ya ini ya, jadi dibatukkan, ada lendir apa saliva dan sebagainya. Karena itu jangan pakai alat makan minum yang bersamaan. Kemudian meningkatkan tentunya kondisi badan ya. Nah, ini kalau kronis tidak ada tanda-tanda akut, jadi biasanya tidak demam, hanya sering kalau nyeri telan kadang ada, kadang enggak gitu ya. Kalau turun demam ya subfebril saja gitu. Dan di ini terutama terlihat tonsil yang membesar. Nah, seperti ini. Ini tidak ada hiperemi, warnanya sama gitu. Tapi ini namanya diagnosisnya hipertrofi tonsil. Nah, itu ukurannya ditentukan. Kalau garis vertikal tengah-tengahnya uvula berarti T4 T4. Kalau separuhnya dari pinggir arkus itu ya berarti T2 gitu kan seterusnya ya. Ini kalau sudah nempel tadi yang kena uvula, di atasnya itu ada uvula kecil, itu T4 T4 ya. Keluhannya nyeri telan ringan ya, kalau maaf. Jadi ras nyeri telan ini bisa ringan atau hebat kalau ada infeksi berulang. Jadi namanya exacerbasi akut. Ada ganjel, ada bau mulut, ada buntu hidung, ya, ada adenoides itu dan gangguan pendengaran. Pada pemeriksaan tonsilnya membesar, nah bisa hiperemi kalau akut, detritus ini kalau ditekan gitu ya, karena sebetulnya sejatinya ada mikroabses kecil-kecil dan banyak. Ya. Kemudian fenomena palatumole itu artinya kalau diminta I gitu dilihat di kavum-nasi bayangan gelapnya tidak ada. Penyulit
Ini ini bahasa adenoid ya. Jadi komplikasinya seperti ini. Penata laksanaannya kalau akut ya diberikan sama dengan tonsilitis akut ya, diberikan antibiotik, antipiretik, atau analgesik salah satu ya. Bila serangan lebih dari 4 kali, maka harus diambil. Edukasinya itu bila kambuh 4 kali diambil. Nah, kalau masih radang, biasanya nunggu 1 bulan bebas demam. Tapi dengan antibiotik sekarang bisa kurang dari 1 bulan. Nah, sekarang adenoid ini di daerah nasofaring. Jadi bagian dari ring of Valdeyer. Jadi saya sampaikan. Kemudian, nah ini di belakang coba di jam berapa tuh? Jam 1, jam 2 itu di gambar ini terlihat adenoid ya. Tapi itu yang tidak membesar. Kalau membesar maka menutupi karbonasi. Oke, kita lanjut ya. Ya ini kalau membesar, kalau adenoiditis akut, ada radang akut pada adenoid yang tersering pada bayi dan anak-anak. Keluhannya panas tinggi, buntu hidung, gitu ya. Kemudian pemeriksaan agak sulit kalau anak-anak atau bayi, tapi kalau pakai endoskopi agak lebih jelas terlihat gitu ya. Atau pada foto skull lateral soft tissue. Penataran sama kalau di THT semua pakai golongan penisilin atau kalau alergi pakai macrolide, erythromycin, pakai azitromycin dan seterusnya, clarithromycin gitu ya. Dan simptomatisnya anti piretik atau anti demam. Harus dibedakan antipiretik dan analgesik ya. Setiap antipiretik mempunyai kandungan analgesik meskipun ringan. Begitu juga setiap analgesik punya antipiretik yang ringan. Jadi ini diberikannya salah satu. Ini kalau besar maka bisa menutupi tuba, kemudian gangguan tuba timpani, gabung timpani bisa terjadi otis media. Kalau yang kronis ini ya, etiologinya sama. Kronis nggak ada demam dan sebagainya. Kalau menutup, gejalanya seperti itu. Rhinolalia, mulut terbuka, adenitis tadi kalau kronis. Kemudian aprosesia nasalis, cefalgia, gitu. Ini karena di hidungnya, belakang hidungnya buntu, maka cenderung orang itu buka mulut, mangap ya. Jadi pada pemeriksaan ini endoskopi anterior kalau anak-anak agak sulit ya. Tapi kalau pakai endoskopi bisa terlihat. Atau skull lateral soft tissue untuk foto ronsen polos. Penataran tentunya diangkat ya, dengan namanya adenoidektomi. Kalau ada tonsilnya membesar, dilakukan adenotonsilektomi. Apa bahayanya kalau membesar? Tentunya terjadi osa atau sumbatan jalan nafas atas ketika tidur. Itu. Dan bisa menyebabkan sinusitis. Nah ini sekarang faring. Faring ini yang ini terbanyak ya. Infeksi pada tenggorok dan jaringan limfoid faring. Yang terbanyak juga virus, jadi tidak perlu antibiotik. Nah, kalau sebuah bakterinya Streptococcus gitu ya. Nah ini sebelah kiri ini deh ya. Sebelah kiri ini faringitis ya. Jadi terlihat arcus anteriornya hiperemi, uvula hiperimis, yang belakang tuh faringnya hiperemi, tapi mulus, nggak ada bercak putih-putihnya. Jadi tidak perlu diberikan antibiotik. Nah, kecuali pada gambar sebelah kanan itu terjadi udim yang maksimal, kemudian sekali ya itu baru boleh diberikan. Gitu.
Penyebarannya sama dengan dibatukkan, bukan dari makanan ya, tapi dari infeksi saluran pernapasan. Gambaran klinisnya ya sama tadi seperti saya sampaikan. Nah, kalau rubella, rubella gitu sama. Jadi kalau ke laring ya ada tambahan paro dan batu-batu. Terapi umumnya ya sembuh sendiri, hanya perlu simptomatis, analgetik atau antipiretik, antibiotik bila memang dicurigai adanya infeksi sekunder. Ya, kalau kronik tidak ada keluhan, tapi hanya terlihat biasanya apa namanya eh, granul yang membesar. Mungkin ada gambar ini. Penataran ya apa namanya ya apa yang menimbulkan apa namanya menghindari yang disebabkan gitu. Kalau obat kumur itu ya mending kalau yang murah meriah seperti antiseptik dengan kumur air garam gitu. Nah, seperti ini terlihat yang gambar kiri terlihat granul yang besar dan tebal. Itu rasanya tidak nyaman deh. Jadi bangun pagi terasa tidak nyaman, kering gitu, tidak ada demam tapi. Nah ini biasanya granulnya itu dibakar atau dikostik gitu. Nah kalau varingitis yang spesifik misalkan karena tuberkulosis, karena sifilis, karena toksoplasmosis, ini berbeda ya. Kalau sifilis itu ada papula yang kemudian pecah, kalau tuberkulosis ada lesi yang multiple, terus seperti lukanya gigitan dari tikus dan sebagainya. Nah ini beda. Ini sebelah kanan ini cara megang apa tos spatulnya agak keliru ya. Nah, penyebabnya ini yang tadi yang karena apa berbagai macam tadi ini sebagai tambahan. Kemudian penatalasannya saya tergantung dari penyebabnya. Nah, kalau difteri ini ya mungkin sudah dibahas di anak gitu bahwa tonsillovaringitis difteri penyebabnya jelas, nah, Corynebacterium diphtheri, bakteri gram positif gitu ya. Kemudian tanda-tandanya ya demam subfebril, nyeri kepala, tanda beslah atau membran timpanin itu tadi yang ada gambaran putih keabu-abuan kalau di apa sentuh mudah melepas dan berdarah gitu. Ini yang berbahaya bukan infeksinya tapi toksinnya. Toksin bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke sendian ya. Kalau berat ringannya gejala ya bervariasi ya, tapi bisa menjadi asimptomatik dan tapi bisa menimbulkan kematian dalam waktu singkat. Jangka pendek kalau ke laring maka obstruksi saluran nafas. Kalau jangka panjang jadi parese atau otot perifer, palatumole, otot pernapasan, miokarditis gitu. Ya ini coba terlihat rata gitu ya. Jadi oh maaf. Ya terlihat rata tidak seperti tadi yang terlihat rata ya. Terus biasanya juga ada pembesaran kelenjar leher yang bullneck tadi itu ya, yang besar gitu ya. Ini dalam waktu singkat itu bisa meluas ke faring ke jadi sangat cepat bisa meluas langsung, tidak seperti tonsilitis kronik akut seperti. Kemudian diagnosis bandingnya ini karena streptococcus, karena mononukleosis, komplikasinya yang berbahaya karena isotosinnya bisa toksemi. Jadi bisa apa namanya meluas ke jantung, ke sendi, ke ginjal gitu. Untuk penatalasannya adalah ya kalau yakin ya berarti di isolasi, tapi kalau
kita belum bisa memastikan, tetap diberikan penata laksanaan difteri yang ringan dengan ABS 20.000, kemudian penisilin. Nah, ini atau gunakan erythromycin dengan dosis 50 mili per kilogram berat badan dalam waktu 1 hari. Jadi biasanya diberikan 10 hari. Jadi kalau karier ya di tonsilektomi ya. Ini peritonsiler akut. Jadi kalau tonsilitis yang terus-menerus bisa terjadi peritonsiler infiltrat atau abses ya. Kalau yang akut itu yang belum ada nanahnya itu namanya infiltrat. Itu. Keluhannya sama, nyeri telan, menjalar ke telinga, tapi ini ada tambahan adalah jadi palatumnya itu apa namanya, membesar gitu, sehingga uvulanya terdorong ke kontralateral gitu. Terus tonsilnya menonjol ke arah kontralateral. Harus waspada ini abses atau infiltrat. Bagaimana membedakannya? Tentunya dilakukan fungsi aspirasi atau ditusuk, disedot dengan 3 titik di 3 tempat. Yang pertama adalah tempat yang paling menonjol. Kalau itu tergabus berarti diagnosisnya peritonsillar abses. Kalau tidak di 3 tempat itu nggak ada busnya, maka dianggap peritonsillar infiltrat. Nah, sekarang terakhir adalah abses retrofaring. Retrofaring, di faring itu ada abses gitu ya. Karena infeksi yang terus-menerus, nah ini bisa menyebabkan sesak. Jadi tindakannya ya diinsisi, dirobek, dan disedot semua, kemudian diberikan antibiotik. Ini adalah, saya mau menunjukkan apa ya? Oh, videonya nggak keikat ya. Jadi sebenarnya ini video, tapi kok nggak bisa. Jadi ini untuk adenoid ini. Jadi ini laringitis akut tambahan adalah infeksi dari pita suara, di mana letaknya pita suara itu di setinggi jakun gitu ya, atau Adam's apple. Kalau perempuan ya ada, tapi tidak besar. Itu di belakangnya itu adalah ada lipatan yang disebut laring. Kalau terjadi infeksi ya laringatus, laringitis akut. Waspada pada anak-anak. Kalau pada anak-anak, kalau sumbatan 1 mili saja sudah hampir 70% untuk menyumbat saluran nafas. Dan itu kalau pada anak-anak, kalau pada dewasa kelihatan parau dan demam. Kalau pada anak-anak ada sumbatan jalan nafas atas. Ini yang harus segera dibebaskan. Keluhannya sama ya. Kemudian kalau ada sumbatan ya dilakukan, kalau nggak bisa dilakukan apa namanya dengan injeksi kortikosteroid ya dilakukan tracheotomy. Nah kalau kronis ini ya saya kira kronis nggak usah ya. Saya kira itu untuk infeksi laring. Mungkin ada pertanyaan. Nanti ini saya share mungkin sudah punya, ada yang sudah punya. Kalau belum nanti saya share lewat koordinator ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Recording stopped. Terima kasih dokter. Ya, sama.